untuk pelaksanaan PI hari ini bersama Pak Hairil. Mungkin juga besok bersama Bu Rofi tentang mengkomunikasikan visi penggerak dan misi sekolah. Assalamualaikum Pak Hairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar pada pagi ini? Alhamdulillah Pak Indri sehat. Ya, baik. Tak terasa kita sudah tidak ketemu selama 1 bulan ya. Iya Pak Indri. Ya, ketemu lagi di sini dalam pendampingan kali ini, di mana fokus kita dalam minggu ini adalah bagaimana refleksi diri pimpinan belajar, kemudian refleksi perubahan diri terkait pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Hairil modul 1.1, kemudian modul 1.2 dan modul 1.3. Kemudian bagaimana merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi terkait dengan nanti diskusi yang akan dilakukan Pak Hairil beserta dengan stakeholder di Esmada di sini ya, tentang visi dan prakarsa perubahan. Sudah siap Pak ya? Sudah kami siap Pak. Sudah disiapkan dokumennya ya? Sudah Pak, sudah. Si daftar hadir ya? Sudah Pak, daftar hadir sudah. Baik, saya tahu itu Pak Hairil selangkah lebih maju. Terima kasih Pak. Iya. Baik Pak Hairil, ya. Bisa diceritakan dalam 3 jam ke depan kita ya, bagaimana proses pembelajaran daring yang sudah selama ini lakukan Pak Hairil dalam belajar LMS, bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah Pak, dengan proses daring saya mencoba mengatur waktu juga, karena di lain waktu juga itu harus diisi dengan pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran daring tetap kami lakukan, dan juga secara tatap muka juga dengan teman-teman JGP, saling koordinasi Bapak, komunikasi juga berkaitan dengan pembelajaran daring dari modul 1.1 sampai 1.4 ini. Iya Pak. Kemudian bagaimana capaian yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? Yang pertama Bapak, karena kami berempat ini kedatangan kepala sekolah yang baru. Jadi langkah pertama adalah bulan Desember tepatnya, itu kami melakukan komunikasi lagi, koordinasi lagi dengan kepala sekolah yang baru. Kemudian untuk pencapaian modul 1.1 sampai 1.4 yang kami sudah terima Bapak, kami sudah menerapkan yang pertama refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menuntun, kemudian membuat anak juga nyaman, kemudian juga merdeka. Kami mencoba pembelajaran yang menggunakan praktikum di kelas Bapak, jadi anak-anak tahu langsung fakta ketika ada praktikum itu. Kemudian kami juga membuat keyakinan kelas yang kami dulu pernah buat di saya selaku wali kelas. Awalnya kami sudah buat tetapi belum sempurna. Kami menyempurnakan kembali keyakinan kelas saya sendiri Pak, saya sebagai wali kelas, yaitu kelas 10-4. Ada beberapa keyakinan kelas, kemudian juga ada metode yang saya rasa sosial kultural politik di Sumeneb bisa diterapkan dalam membuat keyakinan kelas ini Pak, yaitu kami mencoba filosofi Acela Sotra. Oh gitu ya. Ya. Baik, sudah jadi mencoba mengkolaborasi pemahaman dari KHD dengan menuntunnya, ya. Kemudian yang memerdekakan bagaimana, yang menghambat pada anak bagaimana, kemudian sudah mencoba membuat bagaimana pembelajaran yang menggunakan praktek ya. Kemudian bagaimana pembelajaran yang juga sangat erat kaitannya dengan sosial kultural terutama di masyarakat Sumeneb itu ya. Betul Pak, betul. Baik Pak Hairil ya. Kemudian apa hal baik yang akan Pak Hairil gali kemudian, dan hal yang perlu diperbaiki sebagai penguatan itu Pak? Untuk
potensi yang harus saya gali adalah tentu memang ini melakukan kolaborasi lagi Pak. Kemudian untuk ini harapannya adalah untuk kebutuhan anak itu sendiri dengan memberikan kebebasan dan kemerdekaan tentang proyek yang akan kami laksanakan 1 bulan ke depan ini Pak, semester 2. Saya sendiri kebetulan adalah koordinator proyek pengolahan sampah. Jadi kami harus membuat modul proyek lagi Bapak. Ini yang perlu kami gali lagi, pengalaman proyek yang di semester 1 dijadikan pembelajaran refleksi bagi saya pribadi untuk diterapkan di semester kedua. Penerapan budaya positif Bapak. Nah kebetulan kami juga tim tatip, saya sendiri tim tatip. Nah ini yang juga kami koordinasikan dengan CGP Angkatan 5 Bapak yang sudah jadi guru penggerak ini, untuk membuat keyakinan kelas yang belum dibuat Bapak. Ini kemarin hanya saya beberapa kelas yang CGP yang melakukan membuat keyakinan kelas itu Pak. Jadi untuk selanjutnya untuk kelas-kelas yang lain kami mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini harapannya adalah ada keyakinan sekolah Pak. Jadi keyakinan kelas yang ada nanti menjadi keyakinan sekolah. Ya. Baik Pak Hairil, sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat di jurnal penilaian Pak Hairil mengisi seperti itu ya, sangat luar biasa sekali ya. Baik Pak Hairil, bagaimana Pak Hairil merefleksikan diri tentang lingkungan belajar di sekolah? Bisa diceritakan Pak? Kami mencoba menuntun keberpihakan pada murid Pak dalam pembelajaran, yang harapannya nanti anak itu mendapatkan kemerdekaannya sehingga kebahagiaan dunia dan akhiratnya bisa tercapai Bapak. Tentu ini juga mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan program pemberdayaan siswa Pak yang ya alhamdulillah Bapak, kami berempat CGP Angkatan 7 mencoba mengkomunikasikan kemudian kolaborasi tentang pembelajaran yang kami sudah dapat tentang bagaimana menciptakan budaya lingkungan sekolah yang baik Bapak. Tentu ini juga kami juga karena kepala sekolah yang baru mutasi, baru dipindah ke sini Pak. Kami coba mengkomunikasikan kembali program-program yang kami pernah usulkan kepada kepala sekolah yang lama. Tentu ini juga menjadi tantangan bagi kami Pak, karena kami harus mengulang lagi dari awal, memberikan persepsi tentang program-program yang kami jalankan kepada Bapak Kepala Sekolah. Adakah tantangan pada saat pelaksanaan? Tantangannya Pak, ketika kami mencoba berbagi ilmu, berbagi pengetahuan praktik baik, itu ada sebagian yang terutamanya itu tentang budaya positif Bapak, tentang keyakinan kelas bahwa bentuk-bentuk hukuman yang memang sudah mengakar dari dulu Pak, bahwa itu selalu ada di sekolah. Kami mencoba memberikan persepsi yang berbeda bahwa hal itu tidak boleh Bapak, harus dirubah Bapak. Ini juga tantangan bagi saya juga, ketika menyadarkan, memberikan persepsi kepada teman-teman guru agar hal-hal tersebut harus dirubah, gitu Pak. Tapi memang kami ini juga butuh waktu untuk menerapkan juga Pak. Kemarin dari hasil diseminasi, ternyata tanggapannya teman-teman itu Bapak, ini ilmu baru dan mereka itu merasa sudah salah melakukan bentuk hukuman itu Bapak. Jadi ini alhamdulillah dengan adanya diseminasi dan sosialisasi itu sedikit terbuka pikiran Bapak Ibu guru yang ikut sosialisasi itu Pak, biar nanti ke depannya kita harus
membuat program dan kelanjutan program keyakinan kelas dan budaya positif ini harus diterapkan dan dengan membentuk tim restitusi, Pak. Oh, gitu. Jadi sudah ada rencana ya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membentuk tim restitusi. Ya. Melalui diseminasi itu sudah merupakan salah satu kegiatan yang lebih mengarah secara tidak langsung ada penyadaran, pencerahan dari Betul, Pak. bahwa itu sesuatu yang salah dan harus diubah. Ya. Kemudian rencana ke depan yang lebih spesifik bisa diceritakan tentang kegiatan refleksi diri di lingkungan belajar sekolah. Kami CGP Angkatan 7, Pak, berkolaborasi saling menularkan ilmu dengan beberapa guru yang ada, Pak. Kemudian bagaimana nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dengan kegiatan pemberdayaan murid, Pak. Iya. Dengan salah satunya adalah kami akan membentuk kader lingkungan, Pak. Oke. Baik, sudah banyak sekali hal-hal positif yang berdampak baik dari Pak Eren. Juga sekali ya, mudah-mudahan terus bisa dilakukan. Oke, Pak Eren, bagaimana bisa diceritakan bagaimana refleksi diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 selama ini yang ditetapkan di kelas? Alhamdulillah, Pak, setelah saya mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, kami dengan murid melakukan pembelajaran yang menuntun dan berpihak dengan model pembelajaran di luar kelas, Bapak. Dengan kami dengan anak-anak itu mencoba membuat beberapa kelompok. Kemudian dari beberapa kelompok itu saya bagikan LK atau modul ajar, Bapak, sehingga anak itu mencoba mengerjakan dengan versi mereka. Kemudian dari nilai-nilai dan peran guru penggerak, kami dan murid mencoba kolaborasi. Kemudian ada juga proses mandiri anak-anak mengerjakan, kemudian ada juga inovasi, dan tentu ini juga ada refleksi dalam pembelajaran setelah pembelajaran itu selesai, Bapak. Kemudian berkaitan dengan visi prakarsa perubahan, Bapak, yang di kelas, ternyata anak itu merasa senang, Bapak, ketika dia mengerjakan sendiri, kemudian jawabannya benar, dan anak itu sudah bisa mempertanggungjawabkan jawaban itu, Pak, dengan cara mereka melakukan mandiri, mengerjakan sendiri. Tetapi perlu memang saya selaku guru tetap menuntun, Bapak, mengarahkan kepada anak bagaimana cara mengerjakan yang baik, itu, Pak. Baik, Pak Eril, sudah banyak hal positif yang sudah merupakan refleksi dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yang sudah Pak Eril sampaikan di atas. Bagaimana perasaan Pak Eril sudah melihat refleksi anak senang dan bahagia itu? Ya, ketika saya melihat respon anak-anak, Pak, ketika mereka menemukan jawaban sendiri dan mereka itu merasa bahagia dan bisa mempertanggungjawabkan, tentu ini juga selaras dengan nilai keyakinan yang kami buat, Bapak, bersama murid. Saya merasa puas dan lega ketika melihat siswa dia sudah mengerjakan sendiri, mandiri, dan bisa mempertanggungjawabkannya, Pak. Oke, luar biasa. Semoga itu dapat ditingkatkan ke depannya terus ya, secara terus sampai menemukan tercapai cita-cita bagaimana mencetak profil pelajar. Ya. Oke, Pak Eril, bagaimana rencana merintis menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah Semada? Kami, Pak,
selama selesai proyek P5 di semester pertama, kemudian kami mencoba melakukan komunikasi juga, kemudian membuat program bersama-sama, membuat tim Adiwiyata dari penanggung jawab sampai tim di bawah Pak. Kemudian kami mencoba membuat grup WA di sekolah kami, komunitas Adiwiyata Semada. Dan yang perlu juga pengalaman yang saya pernah alami yaitu di sekolah sebelumnya yang notabene adalah sekolah Adiwiyata, ini juga menjadi pengalaman saya Pak. Kemudian juga komunitas yang ada di luar sekolah juga, ini menjadi pengalaman saya di program Kotaku dalam pemberdayaan masyarakat Bapak. Kemudian juga selaku tim tatib saya Pak, setelah kami melakukan diseminasi tentang budaya positif dan juga pesertanya salah satunya adalah GP5, kami akan membuat komunitas khusus tim restitusi Pak, yang akan kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti Pak. Oke, terkait dengan rencana komunitas praktisi gimana Pak? Bisa diceritakan? Jadi kami sudah komunikasi Bapak dengan beberapa guru, kemudian juga sudah mengutarakan maksud saya ke Bapak Kepala Sekolah bahwa tidak hanya berhenti di tim tatib, tapi juga harus ada tim restitusi sehingga komunitas ini terbangun Bapak. Dan ini mendukung kebutuhan murid itu sendiri Bapak. Jadi komunitas praktisi itu lebih mengarah kepada pembuatan aktif institusi yang bagaimana yang berpihak pada kebutuhan Murid. Adakah tapi sudah tertutup atau gimana? Belum Pak, yang restitusi belum. Kami sudah, tapi ada komunikasi awal Bapak. Jadi kami akan membuat komunitas restitusi bersama dengan GP5 yang sudah selesai pendidikan ini Pak. Untuk komunitas praktisnya, komunitas praktis ini itu nanti rencana kegiatan yang akan dibentuk, dikembangkan itu bentuknya seperti apa? Jadi tentu kami membuat program schedule jadwal Pak. Langkah pertama adalah kami mulai dari kelas, yaitu membuat keyakinan kelas dulu. Dari kelas 10 sampai kelas 12 Bapak, kemudian kami akan padukan dari keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah. Dan tentu nanti membuat buku restitusi tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat bersama-sama Bapak. Kemudian nanti dari tim restitusi ini akan tentu saling koordinasi dengan tim tatib. Baik ya, karena luas sekali ya. Baik Pak Iren, dalam membentuk sebuah komunitas praktis pasti ada tantangan. Iya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, bagaimana strategi dan rencana ke depannya terhadap komunitas praktis itu. Kemudian apa hal yang menarik ya pada saat akan membentuk komunitas praktis? Bisa dijelaskan? Ya, strategi yang saya lakukan bersama dengan tim CGP yang lain Pak, kami komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan GP penggerak angkatan 5, kemudian juga guru-guru yang memiliki visi yang sama tentang komunitas praktisi yang akan kami buat Bapak. Tentu dalam prosesnya ini tantangannya dan hal-hal yang menarik itu saling menyertai Pak. Misalnya menyamakan visi dulu, bagaimana komunitas praktisi yang akan dibuat ini berjalan dengan baik dan yang berpihak pada murid Bapak. Kemudian ini tantangan dan sesuatu yang menarik bagi saya adalah ketika persepsi tentang budaya positif waktu diseminasi kemarin Pak dalam bentuk sosialisasi itu masih ditemukan
pemahaman-pemahaman dari teman-teman guru yang ingin bergabung di komunitas praktisi itu, bentuk-bentuk hukuman, bentuk-bentuk penghargaan itu Pak, ini hal-hal yang menarik menurut saya Pak, ketika ini masih tertanam persepsi yang lama tentang bagaimana mendisiplinkan anak. Nah ini kalau menurut saya kan dari pembelajaran ini budaya positif kan tidak seperti itu Pak. Kemudian adakah strategi yang perlu dispesifikkan untuk terbentuknya segera terbentuknya kooperatif? Tentu ini butuh dukungan dari kepala sekolah Bapak. Kemudian tentu juga SK dalam kepengurusan itu Pak, itu harus butuh juga. Kemudian tentu ini juga segera menyegerakan dengan wali kelas tentunya, karena wali kelas yang tahu ngerti tentang bagaimana kebutuhan murid di kelasnya Pak. Jadi nanti keyakinan kelas apa yang akan diperoleh dari wali kelas yang kami coba akan dukung masukkan ke dalam komunitas praktis itu menjadi tim komunitas, sehingga saling kolaborasi dengan teman-teman CGP Angkatan 7 dan GP Angkatan 5 untuk membuat program dan schedule jadwal yang selama 1 tahun ini Pak. Oke, baik, luar biasa. Sudah banyak ungkap tentang bagaimana membangun komunitas yang akan segera dilakukan ya, merintis ya. Ini tantangannya sangat banyak sekali. Tadi sudah diungkap bagaimana strateginya, tentunya dengan pertama koordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi, kemudian mengajak orang-orang yang sevisioner. Ya, tentunya dengan ada di TGP yang baru dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb, yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sumeneb. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Sumeneb dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh sahabat dan keluarganya serta kepada seluruh umatnya yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Acara yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sumeneb kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sukarman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wala haula wala quwwata illa billah. Yang berhormat pengajar praktik yang notabene guru SMP Negeri 1 Angkutan. Kemudian yang juga saya hormati calon guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Ibu Dewan Guru, yang juga saya hormati, tidak berlebihan kiranya dalam kesempatannya berbahagia ini kita sedang memberikan syukur alhamdulillah
karena tiba dengan jelasnya ini alhamdulillah ibu bapak masih dalam lindungan Allah yang selalu diberikan hikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan hikmat kesehatan itulah adalah merupakan dasar kita untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam mudah-mudahan dan selalu limpahkan dari banyak yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin pada hari ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang kedua untuk calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Dan alhamdulillah yang semula status calon guru penggerak di angkatan 5 setelah dinobatkan oleh Dirjen BPK status sudah berubah. Yang semula calon guru penggerak sekarang berubah menjadi guru penggerak, bahkan sertifikatnya, predikatnya sangat baik. Tentu untuk memperoleh status predikat sangat baik tentu butuh proses berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dan alhamdulillah guru penggerak angkatan 5 sekarang sudah berada di tengah-tengah kita yang tentunya nantinya akan memberikan support, dukungan, masukan kepada calon guru penggerak SMA Negeri 2 Sumeneb di angkatan yang ke-7. Dengan harapan mudah-mudahan proses pelaksanaan calon guru penggerak angkatan ke-7 akan diberikan selalu kelancaran, kemudahan, dan keterbukaan hati serta keterbukaan pikiran di dalam melaksanakan tugasnya. Karena bagaimanapun juga sepertinya regulasi calon guru penggerak angkatan yang ke-5 dengan yang ke-7 mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin menurut saya ya. Tapi perbedaan itu tidak terlalu signifikan menurut saya. Saya rasa perubahan itu hanya sedikit saja. Jadi calon guru penggerak angkatan ke-7 jangan segan-segan menimba ilmu, bertanya kepada guru penggerak angkatan yang ke-5. Harapan saya mudah-mudahan guru penggerak dan calon penggerak baik angkatan ke-7 dan angkatan yang ke-8 nantinya akan memberikan beberapa warna di sekolah kita tercipta ini untuk melakukan beberapa perubahan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang belum baik menjadi berubah menjadi baik dan seterusnya. Karena katanya Bapak Haji Huji setelah dinobatkan menjadi guru penggerak maka tugasnya tergerak, bergerak, menggerakkan, tapi tidak menggerak-gerakkan, begitu ya bacanya. Itu 3 kata yang merupakan tugas bagi guru yang sudah dinobatkan lulus dan memperoleh pendidikan sangat baik. Yang angkatan 5 ini mungkin kegiatan yang kedua. Yang pertama itu kemarin saya tidak berada di tengah-tengah kita karena ada tugas di luar kota destinasi ya Pak. Yang sekarang ini adalah pendampingan individu. Nah, kalau di angkatan ke-5 itu Pak, yang saya ketahui pada waktu itu saya di SMA Negeri 1 Sumeneb, jadi langsung satu grup untuk pelaksanaannya langsung jadi 1 hari. Sekarang informasinya tidak boleh ya Pak. Nah inilah regulasi ada sedikit perubahan ya.
Kalau kemarin itu langsung dirapel, misalnya ada 4 diselesaikan dalam 1 hari, sedangkan sekarang tentu tidak, sedangkan durasi waktu mungkin lebih lama lagi ya, lebih lama lagi. Berarti kalau lebih lama lagi nanti akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat maksimal. Cuman harapan saya walaupun jatah dalam satu kegiatan 110 menit mungkin bisa terselesaikan selama 60 menit ya, karena bagaimanapun juga kita juga memikirkan tentang tugas kita mengajar di kelas, tapi diupayakan kalau bisa selesai 1 jam ya 1 jam, kalau masih kurang ya mungkin bisa saja tambah. Yang penting nanti dalam diskusi itu menghasilkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi sekolah kita, terutama dalam hal visi dan misi yang sudah dimiliki oleh SMA Negeri 2 Sumeneb. Maka dari itu saya selaku kepala sekolah yang pertama mengucapkan selamat datang kepada pengajar praktik. Jangan segan-segan menegur ya. Dalam arti menegur tapi sifatnya memberi masukan gitu lah ya, berpikir baik tidak ya, jangan segan-segan. Dan calon guru penggerak jangan segan-segan juga bertanya kepada pengajar praktik, dan juga jangan segan-segan bertanya kepada Bapak Haji Fuji dan kawan-kawan. Insyaallah terbuka Pak Fuji menerima pertanyaan, memberikan sumbangsi pemikiran kepada calon guru penggerak angkatan yang ke-7, dan secara kebetulan untuk angkatan yang ke-7 ada 4 ya, ada 4, Bapak 2, Ibu 2, di angkatan ke-8 ada 3 ya, ada 3. Mudah-mudahan semuanya angkatan 7 dan angkatan 8 akan menurut jejak angkatan yang ke-5, nanti di endingnya peringkat memperoleh sangat baik dengan pola dukung 300 jam sekian. Sehingga nantinya itu selain di samping dimasukkan di e-master, mungkin sebagai modal ibu bapak untuk mengusulkan kenaikan tingkat dengan angka kreatifnya. Insyaallah Bapak Uji sudah punya modal. Pak Uji keluar berapa? 3D, setelah ini sebentar lagi 4A, 4B, 4C ya. Bayangkan Bapak Ibu yang masih lama purna tugasnya selesaikan 4C ya. Jangan seperti saya mentok di 4D. Ibu Bapak jangan takut, aduh sulit Pak, tidak. Hanya mau sedikit Pak, yang terkadang ada pada diri ya, termasuk saya. Saya itu serba bingung, purna tugas hampir, mau memasukkan berkas untuk 4C, kayaknya nanggung. Jangan-jangan nanti begitu saya sudah menerima SK pensiun, proses kenaikan tingkat 4C masih belum terjadi. Tapi kalau masih ada waktu, jangan malas-malas, karena bagaimanapun juga kenaikan pangkat itu sangat berpengaruh terhadap nasib kita, ke gaji pokoknya, ke sertif dia, ke berkala ya. Kalau kita lagi kepada finansial, memang saya pahami, saya akui 4B ke 4D itu terkadang lancar, terkadang agak sulit. Tergantung mungkin tergantung doa ibu bapak ya, dan tergantung mungkin link untuk bisa minta tolong kepada yang menangani kenaikan pangkat di tempat ini ya. Memang ada yang lama, ada yang tidak terlalu lama ya. Mungkin barangkali ini sampaikan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selama melaksanakan tugas kepada calon guru penggerak angkatan 7, dengan harapan mudah-mudahan membawa hasil untuk kemanfaatan sekolah kita SMA Negeri 2 Sumeneb dan kita ini. Dengan demikian saya tidak perlu membuka ya Pak, karena besok masih ada lagi, besoknya masih ada lagi. Permohonan maaf Bapak, saya lambat datang karena begitu mau berangkat datang teman, mau berangkat datang teman sampai dijemput oleh
Bapak Haji Fuji itu pun masih ada teman. Enggak Pak, sebentar. Oke, silakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bimbingan Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Acara yang berikutnya adalah presentasi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak RW Muhammad Khairil selaku calon guru penggerak angkatan 7. Pada Bapak Khairil dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Bapak Ibu, puji syukur dari Allah SWT di mana pada pagi menjelang siang ini masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di tempat yang insya Allah barokah ini untuk mengkomunikasikan visi guru penggerak dengan visi sekolah. Jadi kita menselaraskan bagaimana visi diri guru penggerak dengan visi sekolah untuk mendapatkan formula bagaimana sih terkait jadi bagaimana terkait dengan program-program yang sudah diimplementasikan dan ada kaitannya dan terkait atau selaras dengan visi guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa SMA Negeri 2 Sumeneb bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase E kalau tidak salah ya, fase E untuk tingkat SMA. Jadi harapan apa, cita-cita apa yang besar terkait dengan anak didik kita pasca nanti selesai menuntaskan fase E, ini yang tujuan dari kita sebenarnya. Baik, untuk demikian waktu nanti sepenuhnya akan dipandu dalam diskusi ini dalam topik atau tema mengkomunikasikan visi guru penggerak dengan visi sekolah, langsung di-handle oleh Pak Bagus Muhammad Khairil Anwar selaku JGP di angkatan 7 ini. Dipersilakan. Terima kasih Pak Idri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan hari ini adalah pendampingan individu kedua dengan acara visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Acara ini merupakan kelanjutan dari diseminasi yang kita lakukan 1 minggu yang lalu. Langsung saja Bapak, saya mohon izin berdiri. Kita refleksi sebentar Bapak Ibu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah paham tentang ini, Ingarsa Sumturodo, Ingmadia Manukarsa, Tuturi Handayani. Kemudian ada asas pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama ada pendidikan dan juga ada pengajaran. Ini hal yang berbeda. Jadi kalau pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sedang pengajaran ini yang sering kita lakukan adalah transfer ilmu yang kita berikan ke anak. Nah, ini kunci dari dasar pendidikan yang menuntun. Jadi sebenarnya proses menuntun itu adalah untuk memberikan kebebasan, namun pendidik juga sebagai pamong. Jadi juga tetap kita sebagai pamong, sebagai mengontrol anak. Nah, kemudian untuk menebalkan kodrat dan
yang dimiliki anak itu perlu ada kekuatan sosiokultural yang dimiliki oleh kita. Kebetulan kita ada di Kabupaten Sumeneb. Kemudian, nah ini juga budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cita, rasa, karsa, dan karya. Jadi siswa itu harus dilatih untuk mengelola dirinya, ya, sehingga mampu memiliki kesadaran sosial, emosional sosial juga. Ini yang perlu kita relasikan dalam kehidupan sosial anak. Oke, kita lanjut ke nilai, Bapak. Nilai dan peran guru. Nah ini yang pertama, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dari kata tergerak itu Bapak ada 3. Pertama, kerja otak. Jadi manusia, murid itu memiliki kerja otak. Mamalia, reptil, ya, jadi juga ada hewannya juga cara berpikirnya. Ini yang harus kita tuntun anak biar cara kerjanya itu benar. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kemarin kita waktu diseminasi sudah sedikit kami sampaikan, ada 5 kebutuhan dasar. Ini yang juga berpengaruh bagaimana siswa itu bisa bergerak. Setelah tergerak, Bapak Ibu, jadi kerja otak, kebutuhan dasar, dan psikososial anak. Jadi ada teori psikososial anak. Jadi setiap anak dengan umur tertentu itu memiliki karakter yang kebutuhan dan berbeda-beda. Nah, bagaimana untuk bergerak itu perlu ada motivasi intrinsik. Jadi dikatakan anak itu memiliki motivasi intrinsik ketika dia melakukan dengan cara sadar diri tanpa disuruh, dia sudah mengerjakan. Nah ini yang perlu kita bangkitkan, motivasi yang dimiliki anak. Kemudian nilai guru penggerak posisinya adalah sangat penting. Jadi ada 5 nilai dan nilai peran guru penggerak dalam melakukan aktivitas sebagai guru. Kemudian ada juga proses menggerakkan, jadi memahami diagram identitas guru S. Saya lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar guru. Nah, ada kasih sayang. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kita manusia, ya murid, biar bisa dia terpenuhi untuk kebutuhannya dan bisa bergerak. Nah baru kalau ketika 5 kebutuhan dasar ini kita pahami, maka siswa sudah mulai bergerak. Dan dilanjutkan dengan selanjutnya adalah bergerak, yaitu dengan adanya motivasi intrinsik. Nah ini kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini yang sudah saya jelaskan barusan. Kemudian disiplin positif yang kita hasil diseminasi kemarin, bahwa untuk menciptakan sekolah yang berkualitas, lingkungan juga harus positif. Jadi menciptakan disiplin positif untuk memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi siswa untuk melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan itu karena ada dasarnya, yaitu salah satunya adalah untuk kebutuhan dasar manusia. Nah ini bagaimana menciptakan dunia berkualitas, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas. Sebagai guru kita ingin murid memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, nah ini kata kuncinya Bapak Ibu. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah ini juga yang perlu kita tekankan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah ini catatan penting Bapak Ibu.
Jadi tugas tujuan kita itu sebenarnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini mungkin Bapak Ibu, apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu nilai-nilai yang ada di negara kita sebagai negara Pancasila. Apa saja nilai sosiokultural seluruh Indonesia? Ada 6 Bapak Ibu ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Dan di dalam penilaian proyek Bapak Ibu yang kelas 10, 6 penilaian elemen ini yang dimasukkan di dalam penilaian proyek itu. Jadi tolak ukurnya kita melihat dari ketercapaian siswa murid dalam melakukan proyek itu 6 elemen ini Bapak. Jadi nilai guru penggerak, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, refleksi, mandiri. Kemudian ini ada peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan pemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ada kata kuncinya di situ Bapak Ibu, menjadi pemimpin pembelajaran dan juga mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu diberi tanggung jawab menjadi pemimpin. Nah ini perlu juga murid diberi tanggung jawab pekerjaan. Pekerjaannya itu nanti dalam bentuk program-program. Oke, ini visi kita, ini masuk ke sini, visi Prakasa Perubahan dan Bagja. Ini alurnya Bapak Ibu. Jadi nilai filosofi yang saya utarakan tadi, yang berkembang di masyarakat kita, yang akhirnya nanti muncul profil pelajar Pancasila itu seluruh Indonesia, ada 6 elemen, itu dihubungkan dengan visi profil pelajar Pancasila, juga nanti dihubungkan dengan visi sekolah kita. Nah ini nanti ada Prakasa Perubahan Bapak Ibu. Nah Prakasa Perubahan ini nanti disusun dengan cara membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan refleksi. Ini B-nya, kemudian ini A, D, B, A. Ini ada panjangnya baru. Jadi terus nanti ketika ada rencana dan aksi, nah ini ada monitoring dan evaluasi. Ini alur bagaimana kita membuat program Bagja Perubahan Prakasa. Oke, ini Bapak Ibu. Yang pertama B, itu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Jadi kita menyelidiki kekuatan, aset, potensi, peluang, kemudian tujuannya apa. Nah ini perlu ada pertanyaan. Nanti saya tampilkan namanya atap. Jadi ada aset, ada tujuan dan seterusnya. Kemudian ambil pelajaran. Mungkin nanti Bapak Ibu program sekolah yang kita sudah berjalan ini, kita ambil pelajaran apa yang perlu ditambahkan atau perlu diperbaiki. Kemudian dari mimpi. Nah dari mimpi ini harapan-harapan atau mimpi-mimpi Bapak Ibu kita bersama tentang murid yang kita inginkan seperti apa. Kemudian jabarkan rencana, kemudian merencanakannya. Kemudian baru atur eksekusinya Bapak Ibu. Oke, ini kita sedikit refleksi tentang visi sekolah kita berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan, beriman dan bertakwa, cerdas, berbudaya kearifan lokal, dan berjiwa usaha untuk menyongsong kehidupan global. Ini visi sekolah kita Bapak. Jadi nanti kita lihat dari perjalanan program yang ada di sekolah kita, apakah itu sudah mengimplementasikan dari visi yang sekolah kita. Kemudian kami dari CGP Angkatan 7 mencoba membuat visi, meramu dari visi sekolah. Tentu ini kami menyelaraskan visi yang kami buat dengan visi
sekolah. Artinya yang kita buat itu nanti programnya juga saling berhubungan. Jadi ini berbeda sedikit Bapak Ibu letaknya. Kata beriman dan bertakwanya ditaruh di depan. Ini berbasis ilmu pengetahuan. Beriman dan bertakwanya saya taruh di depan. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, kreatif, inovatif, berbudaya lingkungan dan kearifan lokal, berjiwa usaha untuk menyongsong kehidupan global. Ada beberapa kata yang saya ganti, yaitu berbasis ilmu pengetahuan itu dan teknologi, cukup diganti dengan berprestasi, kreatif, inovatif. Jadi kata kerja. Kemudian ada sedikit lagi di sini Bapak Ibu, lingkungan saya tambah dengan berbudaya lingkungan. Ini yang kami coba meramu dari visi dari sekolah, kemudian kami buat visi versi guru penggerak. Ini mungkin Bapak Ibu yang tadi yang buat pertanyaan itu aset. Jadi aset ini banyak jenisnya Bapak Ibu ya. Saya ambil 3 saja: sumber daya manusia, sarana, finansial. Kemudian tantangannya misalnya, tantangan kesadaran siswa membuang sampah, pengolahan sampah, membuat produk usaha dan memasarkan. Ini masih belum. Kemudian aksinya kontribusi guru, TU, kepala sekolah dan komite sebagai tindak lanjut program proyek P5. Jadi kami kebetulan saya sebagai koordinator proyek pengolahan sampah, setelah melakukan kegiatan P5 itu kami mencoba melakukan program-program dan MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini kemudian ini sebenarnya proses pembelajaran yang sudah kita alami ketika kami di kelas 10 itu melakukan proyek P5. Jadi ada beberapa yang harus ada tindak lanjut dan dari program itu. Ini contoh Bapak Ibu yang saya buat. Oke. Ini Bapak Ibu, ini prakarsa perubahan versi kami CGP Angkatan 7. Nanti mungkin Bapak Ibu punya perubahan prakarsa yang berbeda dengan kami akan tampung. Mempersiapkan generasi yang berbudaya lingkungan dan berjiwa usaha. Ini sebenarnya ini ada 2 kegiatan sebenarnya. Ini bisa dipilih salah satu, apakah berbudaya lingkungan ataukah yang berjiwa usaha. Nah ini ada beberapa pertanyaan utama. Yang pertama adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan generasi yang berbudaya lingkungan dan berjiwa usaha. Mengapa kita perlu mempersiapkan generasi yang berbudaya lingkungan dan berjiwa usaha? Nah, program ini kami buat itu memang mencerminkan visi dari sekolah, yaitu yang berjiwa usaha tadi. Kemudian tindakan atau penyelidikan, mencari informasi tentang kekuatan, aset, potensi yang dimiliki sekolah. Nah ini yang tadi saya buat atap dan visi tadi Bapak Ibu. Saya lanjut aja. Nah ini ambil pelajaran, siapakah orang yang pernah berhasil mewujudkan program tersebut. Misalnya sekolah kita ini lingkungan yang bersih. Nah lingkungan yang bersih itu bukan hanya sebatas hanya sampah saja, tapi juga bagaimana tanamannya dan bagaimana juga kesehatannya. Nah ini mungkin program ini hampir mirip ke program Adiwiyata. Nah sekolah-sekolah yang berhasil itu menjadi rujukan kita untuk mendapatkan informasi. Ini gali mimpi. Nah ini apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika program ini tercapai. Nah ini harapan-harapan yang dimunculkan di dalam menyusun Bagja Bapak Ibu. Kemudian jabarkan rencana. Kalau sudah ada gali mimpi baru ada rencana.
Nah ini apakah langkah pertama membuat program dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian membuat schedule jadwal dan target program dan seterusnya. Nah ini atur eksekusi bagaimana aksi nyata kita dalam menerapkan rencana yang sudah kita buat bersama. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau program ini? Tentu Bapak Kepala Sekolah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti bagaimana membuat program dan dimasukkan dalam anggaran Bapak Ibu. Jadi semua kegiatan program kita harusnya masuk dalam rencana anggaran biaya RKAS. Ini yang juga perlu kita masukkan di dalam program dan penganggarannya. Nah ini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengisi kalimat rumpang ini, izinkan saya menampilkan kebutuhan dasar manusia murid kita. Saya sudah melakukan kuesioner melalui Google Form dari kelas 1 10.1 sampai 10.8 yang ngisi 111, yang kira-kira 10% dari jumlah siswa kita. Nah ini Bapak Ibu kalimat rumpang, nanti Bapak Ibu mengisi. Kita memimpikan murid-murid yang tentu untuk merefleksikan mimpi kita itu kita harus tahu posisi siswa kita, murid kita itu seperti apa. Nah saya coba tampilkan dulu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa ada penyegaran dan ada informasi yang valid dari siswa. Langsung dipasang Pak. Bisa dengan dulu. Lihat Pak Puji, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, mulia, berprestasi, berjiwa pemimpin, dan berjiwa usaha. Kita memiliki murid-murid yang sadar. Kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Allah dan dengan nutrisi luar biasa. Jawabannya yang Pak Samsi, kita percaya bahwa murid adalah manusia. Di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia dan ilmu. Di sekolah kita mengutamakan belajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak ada di atas ilmu. Pertanyaan yang keempat dengan jawabannya Pak Samsi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka manusia. Kita warga di sekolah ini yakin untuk siswa bisa jadi panutan dan penuntun siswa ke arah yang lebih baik. Yang Pak Samsi singkat, kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa fokus kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Kita manusia. Jadi hebat ini yang jawabannya Pak Samsi, memanusiakan manusia intinya. Oke, yang lain Bapak Ibu silakan bisa ditempel.
Jadi kalau saya rangkai kata-katanya, jadi nanti ada 12 jawaban. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berprestasi, berjiwa pemimpin, berjiwa usaha, sadar, beretika dan berakhlak sudah. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa moles. Nah, coba saya bacakan ya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berprestasi, berjiwa pemimpin dan berjiwa usaha, sadar, kemudian beretika dan berakhlak sama, berakhlakul karimah sesama, kemudian berakhlak karimah, semangat dalam belajar, mandiri, kreatif, kemudian beretika dan berakhlak kreatif, mandiri. Jadi pertanyaan ini jawabannya sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yang tadi beriman dan bertakwa dan berharap mulia. Itu yang profil pelajar Pancasila kan ada 6 elemen. Yang pertama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kita sepakat. Ya, kemudian juga ada kata mandiri, kreatif, itu juga sudah masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ciptaan Allah dengan potensi luar biasa, manusia, sumber daya manusia yang harus dijaga dan diarahkan dan dikembangkan. Kemudian ibarat kertas putih. Nah ini nanti sedikit Bapak Ibu ya, kertas putih ya. Generasi penerus bangsa, kemudian siswa memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan, bakat yang dapat digali. Ya. Oke, kemudian ya sehingga sebentar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia, belajar, pendidikan karakter, suri tauladan, mengutamakan akhlak, pendidikan karakter. Ya, jadi sepakat kita membangun karakter anak, gitu ya. Dengan cara seperti apa kita nanti diskusikan lagi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak ada di atas ilmu. Mereka manusia, sadar betul bahwa mendapatkan ilmu dan budi pekerti, dirinya perlu dibina, akhlak lebih tinggi dari ilmu. Kemudian mendapatkan pendidikan, pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu yang budi pekerti. Ya, jadi perlu belajar optimal, kontinu, gitu ya. Kemudian ya teknik bocah boleh ya. Menjaga kebaikan dan wajib mengikuti proses belajar, membantu dalam proses belajar. Ya, kemudian pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa jadi prestasi, penuntun siswa ke arah yang lebih baik, belajar, membimbing, melayani siswa yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak usah dilayani Bapak Ibu ya. Tidak ada yang tidak bisa diupayakan, berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa, menuntun, membimbing siswa agar mencapai kebahagiaan, keselamatan sesuai dengan potensinya. Kemudian perlu mengembangkan potensi siswa. Pertanyaan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa fokus kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Kita manusia, setiap siswa punya kompetensi yang berbeda. Pendidikan adalah proses yang harus direncanakan. Semua indah pada waktunya. Ya, setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, gitu ya. Kemudian memajukan sekolah dibutuhkan koordinasi. Oke Bapak Ibu, ini
kalimat rupa. Ini harapan dan mimpi kita, bagaimana murid kita itu yang diinginkan kita seperti apa. Oke, Bapak, saya perlihatkan kuesionernya Bapak. Mungkin ini jadi refleksi bagi kita. Jadi ada kebutuhan dasar, ada 5 Bapak Ibu. Saya ambil 4 untuk dipertanyakan kepada murid kita. Untuk yang bertahan hidup adalah kebutuhan dasar, saya tidak perlu menanyakan lagi. Tapi yang 4 kebutuhan dasar ini yang kami mencoba membuat kuesioner dan anak-anak menjawab. Pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan siswa itu harus ada rasa kasih sayang dan diterima. Dari 111 peserta itu yang menjawab tidak benar itu sedikit. Yang menjawab kadang-kadang itu 27%. Yang menjawab sangat benar itu 70%. Jadi ada siswa yang 27 itu kadang-kadang dia suka berteman, kadang-kadang enggak. Jadi ini yang perlu kita refleksi. Kemudian pertanyaan kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Ini jawabannya kadang-kadang itu yang paling banyak. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Jadi anak-anak itu 65% itu sulit untuk berbicara dengan seseorang. Yang sangat benar itu hanya 18% Bapak Ibu. Jadi ini mungkin nanti pendekatannya ke Bu Maya, kenapa kok anak-anak itu cenderung tidak mudah berbicara. Ya, dengan orang lain. Ini juga jadi. Kemudian saya suka mengobrol lewat telepon. Jawabannya adalah sangat benar itu 22%. Yang kadang-kadang itu yang lebih banyak. Jadi yang tidak benar itu 27%. Yang tidak benar berarti dia suka bicara langsung bertatap muka Bapak Ibu. Yang 27%. Sisanya itu suka telepon atau kadang-kadang telepon. Nah ini memang kita sudah dihadapkan dengan generasi teknologi dengan penggunaan internet. Jadi aktivitas siswa kita itu sosialnya kurang Bapak Ibu. Nah ini juga nanti yang berhubungan dengan bagaimana siswa itu terlibat dalam kehidupan sosial. Ini tantangan bagi kita Bapak Ibu. Kemudian saya suka bekerja dengan orang lain. Kadang-kadang sangat benar, nah kadang-kadang tidak benar. Jadi ada yang jawab kadang-kadang itu malah lebih besar daripada yang sangat benar. Kemudian saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Kadang-kadang yang sangat benar hanya 25%. Yang tidak benar berarti saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Berarti yang tidak benar itu yang hanya menghabiskan dengan dirinya sendiri waktunya. Itu hanya 18%. Jadi kalau introvert, ekstrovert mungkin lumayan ya. Kalau siswa seperti itu, saya tidak tahu kenapa kok siswa ada yang suka sendiri, suka bergaul dan suka yang tertutup. Saya ingin orang-orang menyukai saya. Nah ini sangat benar. Ada pengakuan diri bahwa orang-orang lain harus menyukai mereka. Kemudian saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Ini sangat benar Bapak Ibu. Jadi butuh penghargaan siswa itu. Tetapi dari ilmu yang kita dapatkan bahwa penghargaan itu juga merupakan hukuman kalau kita membiasakan membentuk penghargaan itu. Budaya positif Bapak Ibu ya. Kemudian apakah apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting? Sangat benar. Kadang-kadang Bapak Ibu yang paling banyak yang tidak pasti jawabannya 45%. Jadi penting atau tidak penting menurut mereka itu biasa gitu. Kadang-kadangnya itu 45%. Ini juga menjadi referensi bagi kita Bapak Ibu. Nah ini saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Kadang-kadang 52%. Sangat benar 42%. Oke. Saya senang bertemu orang-orang baru. Tidak benar
Itu yang jawabnya 12%, yang anak ini yang tertutup berarti. Nah ini kemudian ada kebutuhan dasar kekuasaan dan penguasaan Bapak Ibu. Saya tidak suka membuat kesalahan, jawabannya sangat benar. Tapi ada yang tidak benar Bapak Ibu, ada yang jawab tidak benar. Berarti ada anak yang suka membuat kesalahan, gitu ya. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Nah ini Bapak Ibu, saya tidak suka perubahan. Itu yang menjawab sangat benar itu 28%, yang kadang-kadang 34%, yang tidak benar 36%. Hampir seimbang Bapak Ibu. Saya tidak suka perubahan. Jadi ketika Bapak Ibu mengharapkan perubahan terhadap siswa itu, murid itu di sekolah, maka ini yang kita hadapkan Bapak Ibu. Ada yang dia tidak benar, tidak suka perubahan, ada yang kadang-kadang ada yang sangat suka perubahan. Ini tantangan bagi kita yang jawabnya yang tidak suka perubahan itu. Kemudian, nah penampilan saya sangat penting bagi saya. Ini banyak ya. Jadi anak-anak itu lebih mementingkan penampilan. Kemudian, nah saya takut mencoba hal-hal baru. Nah ini berkaitan dengan perubahan nanti Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang kita akan buat. Saya takut mencoba hal baru, tidak benar 34%, kadang-kadang. Kemudian ada sangat benar. Jadi ada yang takut mencoba hal baru itu sekitar 16%. Nah ini jadi tantangan kita bersama Bapak Ibu. Dan apa yang Bapak Ibu nanti kalimat rumpang ini harapkan kepada murid kita, maka hal-hal ini yang kita perhatikan Bapak Ibu. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Nah itu tidak benar. Ada yang juga tidak benar Bapak Ibu. Jadi anak tidak mau melakukan aktivitas, tidak suka menjalankan aktivitas. Ada beberapa persen, 16%. Kemudian ini kebebasan. Saya suka memiliki pilihan. Sangat benar. Jadi anak-anak memang mayoritas lebih suka memilih, bukan dipilih. Saya adalah orang yang aktif. Ya Bapak Ibu, ini jadi nanti kita koreksi bareng-bareng. Saya kira cukup untuk yang ini. Kembali ke kalimat rumpang Bapak Ibu, kita sepakati. Jadi siswa yang kita inginkan adalah yang berakhlak mulia. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini berkaitan dengan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku murid yang kita inginkan seperti apa? Saya kira sudah tercermin di dalam kalimat rumpang tadi. Sikap dan perilaku guru. Nah ini kita belum tercermin di kalimat rumpang ini. Sikap dan perilaku guru itu seperti apa yang kita inginkan Bapak Ibu? Sikap dan perilaku kepala sekolah, kemudian sikap dan perilaku orang tua wali murid. Nah, mungkin Pak Puji mungkin dari nomor 2, 3, 4 bisa menjawab Pak Puji. Terima kasih. Ini untuk menjawab kalimat tentang sikap dan perilaku yang kita inginkan. Nomor 1, sikap dan perilaku murid yang kita inginkan itu kan yang dimaksudkan ya. Yang murid sudah tadi. Sikap dan perilaku guru, menurut saya yang diinginkan adalah guru yang bisa menuntun siswa dan menjadi panutan. Sehingga meskipun dengan tanpa kata-kata, cukup dengan tingkah laku saja, siswa itu sudah bisa meniru sosok guru itu. Kemudian yang ketiga, sikap dan perilaku kepala sekolah. Harapan kita adalah kepala sekolah yang bisa menaungi semua keinginan stakeholder yang ada di sekolah itu. Kemudian sikap dan perilaku orang tua atau wali murid adalah sikap orang tua yang tidak hanya menitipkan anaknya ke sekolah, tapi sadar bahwa tanggung jawab orang tua itu berbanding lurus atau seimbang dengan tugas guru yang ada di sekolah. Saya kira itu yang bisa saya
Oke, terima kasih Pak Puji. Mungkin teman-teman yang lain ada masukan? Sama ya. Oke. Nah, ini coba perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi kan menulis kalimat rumpang. Nah, apakah dari kalimat rumpang atau mimpi yang Bapak Ibu harapkan kepada murid kita itu sudah selaras dengan visi sekolah kita? Coba kita lihat visi sekolah kita. Nah ini, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan, beriman dan bertakwa, cerdas, berbudaya kearifan lokal, dan berjiwa usaha. Bapak Ibu, tadi Pak Puji menjawab murid yang kita inginkan adalah berakhlak. Di visi sekolah kita sudah beriman dan bertakwa, gitu ya. Nah ini beriman, berakhlak mulia, berprestasi, kemudian berjiwa pemimpin dan berjiwa usaha, sadar, beretika, berakhlak. Ya. Jadi kata berakhlaknya mungkin tidak ada di visi kita, tidak tercermin. Nah ini apakah perlu dimasukkan kata akhlak itu di dalam visi sekolah untuk kedepannya? Nah ini menjadi cerminan dari program yang akan kita lakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Oke, mungkin dari teman-teman bisa menjawab pertanyaan pertama. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid berdasarkan kalimat rumpang yang Bapak Ibu buat? Oke. Apakah sudah selaras? Terima kasih menilai. Sebenarnya dari visi dan misi itu kadang-kadang kata-katanya itu bermakna ganda, yang perlu pemberian pemahaman yang tiap orang berbeda. Sehingga memang kita kalau melihat kata-kata itu, oh ini sudah tertera di sini, oh ini sudah ada di sini. Sehingga sebenarnya yang penting itu visi ditunjukkan, tapi tindak lanjutnya harus kita lakukan, misinya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Burhan. Jadi kalau saya membaca dari kalimat rumpang Bapak Ibu, visi dan cita-cita yang Bapak tuliskan itu sudah selaras, walaupun memang perlu ada penyesuaian dan tambahan program, ada penguatan program. Nah itu sudah dijawab oleh Pak Burhan. Jadi implementasinya itu, aksi nyatanya adalah di program yang akan dijalankan. Oke, kita sepakat bahwa visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita mimpi yang Bapak Ibu tuliskan di kalimat rumpang. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan juga. Apakah visi guru penggerak angkatan 7 di atas adakah yang ingin disesuaikan juga atau ditambahkan dari visi di atas? Apakah ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut. Jadi kalau kita hubungkan dengan kalimat rumpang Bapak Ibu, jadi pertanyaan pertama, kami ingin menginginkan muridnya seperti apa. Ini sudah tercermin di dalam visi, baik yang visi sekolah maupun visi yang kami buat. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu harus membuat prakarsa perubahan mimpi-mimpi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu
dituangkan di kalimat perubahan tadi, dibuat implementasi dan aksi nyata program yang akan mendukung atau menciptakan atau mengantarkan harapan Bapak Ibu, mengantarkan siswa yang Bapak Ibu inginkan. Saya buat beberapa lembar ini supaya Bapak Ibu mengisi sekarang juga ya. Itu ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi tadi saya menjelaskan bagaimana cara. Nah ini kata kunci yang tadi saya jelaskan. Nah ini, sebagai guru kita ingin murid memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai kebajikan itu yang Bapak tuliskan di kalimat perubahan tadi: beriman, bertakwa, kemudian kreatif, mandiri. Nah, yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan. Jadi kita harus memberdayakan siswa Bapak Ibu dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah itu menjadi nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah ini kata kuncinya, inisiatif perubahannya apa? Yaitu bagaimana cara memberdayakan dan memerdekakan siswa, murid kita dalam kegiatan program. Pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, ini Bapak Ibu, kami dari CGP Angkatan 7 setelah menerima materi modul 1. Nah, di dalam kegiatan itu kita perlu ada komunitas praktisi. Nah, itu salah satu bentuk kolaborasi kita. Nah, di awal tahun 2022, tepatnya bulan kami CGP Angkatan 7 waktu P5, pelasan P5 itu kegiatan proyek. Nah, tindak lanjut kami itu adalah melakukan kolaborasi dengan kerjasama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kami mengajukan program kepada Pak Abu Amin, kepala sekolah yang lama. Kemudian dibuat kepanitiaan, dan harapan ini saya membuat komunitas praktisi bagian lingkungan. Nah ini, tetapi belum ada tindak lanjut kepada kepala sekolah yang baru ini, Pak Karman. Komunikasinya sudah saya ajukan lagi kepada Pak Karman. Program kami, Pak Fuji juga CGP Angkatan 5 juga tahu, dan Pak Fuji sebagai ketua bagian tanaman kalau nggak keliru. Nah ini yang perlu saya komunikasikan lagi Bapak Ibu, kolaborasi kita memiliki visi yang sama tentang lingkungan. Kita menjadi satu komunitas peduli lingkungan. Ada 3 hal yang kami ajukan. Yang pertama tentang pengolahan sampah, yaitu kebersihan. Kemudian tanaman yang sudah dilakukan oleh CGP 5. Dan yang terakhir adalah bagian kesehatan.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita sudah melakukan kerjasama dengan Puskesmas kemarin ya, kemudian juga dengan PNI, itu juga berkaitan dengan kesadaran siswa tentang kesehatan. Nah ini yang perlu kita kolaborasikan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada komunitas, sudah ada grup WA Bapak Ibu, komunitas Adiwiyata lingkungan. Kemudian ada juga komunitas LKM ya Pak Puji, yang Laboratorium Kebudayaan Madura ya. Sudah ada susunan kepengurusan juga. Nah, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Yang Pak Puji sudah selesai. Sebaiknya jangan nyentuh Bu. Iya, jangan nyentuh. Biar perubahan prakarsa yang kita buat itu banyak. Oke, saya langsung bacakan satu-satu dulu ya Pak Puji, biar ada interaksi. Oke, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Komunitas praktisi penuntun akhlak mulia. Oke, ini mungkin Bu Titin juga yang bertanggung jawab dalam proyek tentang adab. Nah, mungkin bisa ditindaklanjuti program proyek adab ini, membuat komunitas dan peduli tentang akhlak siswa kita. Itu bisa jadi inisiatif perubahan. Nah ini juga perlu kita duduk bersama lagi kalau ada kelanjutan dari proyek adab yang sudah dilakukan dalam 1 semester ini. Kemudian apa saja kolaborasinya? Checklist kegiatan harian di sekolah dan di rumah. Kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sebenarnya kerjasama dengan orang tua, guru, kepala sekolah. Jadi yang real kolaborasi itu wujudnya checklist kegiatan harian di sekolah dan di rumah. Ini yang sudah kita lakukan ya Bu Titin, yang memberikan angket ke siswa untuk diisi ya. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru? Musyawarah berkala. Mungkin bisa ditambah lagi, bukan hanya musyawarah, tetapi kegiatan yang lebih produktif. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Cetak buku akhlak mulia. Ini hampir sama dengan buku tatib nanti Pak Puji. Pengisian checklist, wali kelas dan ortu berkolaborasi, musyawarah evaluasi. Waktunya awal tahun pelajaran maksudnya ya. Kemudian tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Ini Pak Puji lebih mengarah kepada program akhlak ya, berakhlak mulia. Jadi inisiatif perubahannya lebih kepada kegiatan akhlak dan adab. Oke, Pak Samsi, saya langsung bacakan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Memanusiakan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Inisiatif perubahannya. Kolaborasinya, koordinasi intensif antara sivitas akademik SMA Negeri 2 dengan lingkungan. Bentuk kegiatannya sadar dan mendukung aturan yang dibuat oleh sekolah. Apa saja langkah konkretnya? Memberikan contoh yang baik atas
atau konkret. Contoh yang baik atau konkret. Bagaimana rancangannya? Evaluasi minimal 1 bulan sekali. Mungkin bisa dijelaskan Pak Samsi, program nyata untuk memanusiakan sumber daya manusia di lingkungan sekolah itu bentuknya apa? Memanusiakan sumber daya manusia. Bentuknya seperti apa, Bapak? Lebih ke ada. Ya. Bagaimana seorang guru pemula yang awalnya tidak boleh, di sana kan ada program tidak boleh menjadikan seorang siswa, tapi saya tadi melihat bahwasanya guru pemula ternyata tidak mengamalkan apa yang sudah didapat. Jadi anak diancam. Jadi kalau tidak, kalau tetap masih ramai satu upacara, maka kalian akan diberikan sampai jam pulang sekolah. Jadi saya melihat cuma secara teori gampang, tapi secara pelaksanaan itu sangat sulit. Ya, jadi untuk proses budaya positif Bapak Ibu, kita perlu proses dan waktu, karena setiap kelas harus membuat keyakinan kelas dulu, sehingga nanti menjadi keyakinan sekolah. Jadi hal-hal kebajikan, nilai-nilai kebaikan itu dimunculkan ke anak. Jadi prosesnya memang betul kata Pak Samsi, ketika dipraktekkan muncul kata-kata seperti apa, hukuman atau ancaman gitu ya. Ini sebenarnya yang tidak kita inginkan dalam membangun budaya positif Bapak Ibu. Jadi ini menjadi refleksi bagi saya pribadi selaku tim tatip, juga CGP Angkatan 7, dan nanti kita mungkin dari CGP Angkatan 5 atau mungkin nanti calon-calon JGP yang lain, kita kolaborasi Bapak Ibu, duduk bareng membuat komunitas praktisi tentang akhlak. Kita bangun apakah bareng dengan LKM akhlak dan budaya, atau gimana, nanti kita duduk bareng. Tapi yang jelas Bapak Ibu, untuk yang lingkungan, karena sudah dijalankan oleh JGP Angkatan 5, maka kami akan melanjutkan komunitas yang sudah ada ya Pak Puji. Jadi tinggal hanya penguatan-penguatan saja untuk yang komunitas lingkungan. Nah, untuk yang adab dan akhlak ini, apakah berdiri sendiri dengan LKM? Karena LKM juga Laboratorium Kebudayaan Madura juga punya dengan akhlak budaya juga. Apakah bisa dijadikan satu komunitasnya atau berdiri sendiri? Mungkin Bapak Ibu yang lain. Sudah cukup. Oke, nanti saya tampung aspirasi dan masukan teman-teman. Kami nanti laporkan juga kepada kepala sekolah. Mungkin Pak Puji terakhir disampaikan. Terima kasih, mohon maaf Pak, mumpung ada waktu. Yang pertama, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai guru pemula. Apa yang disampaikan Pak Samsi tadi itu fakta. Itu dari JGP Angkatan 5 memang sudah kita ingatkan. Tapi mau pas awal kalian memang jadi wali. Awal bertahan. Sudah kita ingatkan. Nah, kemudian yang kedua, saya harapkan untuk teman-teman JGP Angkatan 7 juga saya sampaikan di JGP Angkatan 5, bagaimana kita membuat tampilan kita ke teman-teman guru yang lain itu, bahwa tampilan kita ini tak terlalu streng, tak terlalu, sehingga tampilannya seorang orang mumpas buat menggawan dalam tanda kutip, buat menggawan maksimum orang kok ngaruh ya. Jadi tampilan kita dibuat santai, tapi sebenarnya kita tidak terlalu santai, kita banyak action, sehingga teman-teman yang akan ikut kita untuk di grup bergerak itu nanti tidak was-was. Dan di tingkatan kita Bapak Airil, kita juga melakukan evaluasi untuk tahap Angkatan 7 ini, seberapa banyak anggota yang Pak Airil, yang Pak Edwin, Bu Titin dan Ibu Rofi, nanti pesertanya kita tetapkan.
yang ikut CGP angkatan berikutnya ini berapa orang? Berarti kan nanti kita lihat ketertarikannya. Kemudian yang terakhir Pak Hairin, saya punya mimpi di visi ini. Visi kita ini terlalu melangit. Salah satu ciri visi yang baik adalah anak-anak itu cepat ingat dan cepat hafal dan melaksanakan. Saya merumuskannya dalam kata, ini masih usulan, tidak apa-apa ini diusulkan di CGP Angkatan 7. Untuk visi Semada itu dalam kata ajib. Ajib, A yang pertama itu kita menghasilkan murid-murid yang A, akhlak mulia, J, jiwa pemimpin, J yang kedua jiwa usaha, B berprestasi, dan B yang terakhir berwawasan global. Sehingga anak-anak kalau ditanya apa visi Semada, ajib bahasa Arab gitu ya, artinya jempol, bagus gitu. Sulit itu kan terlalu panjang, sulit diingat. Seandainya dibuat ajib, A akhlak mulia, jiwa pemimpin, jiwa usaha, berprestasi, dan berwawasan global. Saya kira sudah merangkum itu. Akhlak mulia, ya, itu mimpi-mimpi saya sehingga anak-anak nanti ketika di upacara dikatakan ajib, langsung ingat semua dan bisa merealisasikannya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan hal-hal yang kelihatannya kata-kata yang cenderung mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Puji, masukan yang bagus. Jadi sebenarnya visi memang tidak terlalu panjang. Kemarin waktu awal saya belum CGP Bapak, CGP 7, waktu itu membahas tentang visi. Waktu itu Pak Bami. Karena kita sudah kurikulum merdeka, maka kata profil pelajar Pancasila harus muncul di situ, di visi. Tetapi karena ada beberapa masukan teman-teman, jadi apa itu profil pelajar Pancasila dan arti dan segala macamnya, akhirnya dihapus kata itu. Sebenarnya kata profil pelajar Pancasila itu sudah ada di dalamnya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah kalau kata-kata ajib itu lebih mudah seperti apa ya, semboyan atau apa ya, slogan gitu. Tetapi kalau membuat visi memang harus tercermin Bapak. Jadi nanti orang mudah memahami, bukan hanya ketika dikatakan ajib, apa ajib, orang luar tidak tahu apa ajib. Jadi memang harus dijabarkan Bapak. Jadi untuk siswa ada apa dibuat slogan. Jadi yang intisarinya itu ada di dalam visi. Misalnya A itu akhlak mulia, apakah sudah masuk dalam beriman dan bertakwa? Apakah beda? Nah kalau ini kata beriman dan bertakwanya memang tidak sesuai dengan yang berbeda dengan yang beragam mulia, berarti ada kata-kata yang di visi sekolah kita yang harus diubah. Nah ini juga untuk mengubah visi sekolah Bapak, itu kita butuh rapat kerja baru. Jadi biasanya itu awal tahun ada rapat kerja biasanya. Jadi tahun anggaran tahun anggaran itu 2023, berarti biasanya awal-awal ini Februari Januari ini kita harus ngumpul bareng dengan kepala sekolah, juga mengundang komite orang tua. Jadi membahas itu Bapak Ibu. Cuma tentang profil pelajar Pancasila ini kan hal baru bagi guru juga baru, kemudian komite juga baru. Jadi perlu memang harus ada sosialisasi lebih awal dulu. Ini mungkin hubungannya nanti dengan humas untuk mengkomunikasikan apakah visi kita ini, sekolah ini perlu ada perubahan. Karena saya mendapat informasi Bapak Ibu, visi ini sudah dari 2015. Sekarang sudah 2023, jadi sudah 7 tahun. Ini sudah layak untuk ada perubahan Bapak Ibu. Jadi mungkin dari tim pengembang Pak Burhan, mungkin juga nanti teman-teman Wakasek bisa juga memberi masukan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk segera melakukan rapat kerja untuk membahas visi sekolah kita. Nah ini harapannya tentu nanti jangan moro-moro karena kegiatan CGP
tidak ada dalam program gitu ya, program sekolah, kalau muncul di dalam kegiatan sekolah ini juga tidak elok kalau kita melihat program yang kita sudah jalankan. Nah itu mungkin Bapak Budi komentar saya tentang ajib. Oke lah, bagus itu, tapi sebagai slogan aja. Tapi untuk penulisan visi itu harus jelas Bapak Ibu, biar orang lain juga bisa membaca, bukan hanya dari sekolah kita. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Jadi nanti dari visi Bapak Ibu tulis, kami akan melaporkan kepada Bapak Karma, kepala sekolah, inisiatif perubahan apa ke depannya. Tentu ini juga akan menyesuaikan dengan kami berempat, mana yang harus diprioritaskan dalam inisiatif perubahan prakarsanya. Saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kami berikan, kita diskusikan, bisa bermanfaat untuk kemajuan dan kebaikan sekolah kita, lebih-lebih dari murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi pemaparan dan diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, di mana ada beberapa kesepakatan, beberapa poin-poin yang dapat kami sebagai kesimpulan atau penguatan di sini. Yang pertama, sudah dimunculkan beberapa ide perubahan bahwa untuk mengubah visi sebagai acuan bahwa visi sekolah itu bukan hal yang sakral, sehingga dari tahun pertama masuk misalnya sebagai PNS sampai sekarang belum diubah sama sekali. Padahal kita di zaman dan di tempat yang sudah memasuki sini generasinya generasi melek teknologi. Jadi ini perlu penyesuaian. Betul tadi disampaikan Pak Budi sudah menghasilkan. Jadi kalau boleh visi itu harus mudah diingat. Ya, setuju sekali. Baik, untuk mengubah hal tersebut membutuhkan waktu yang dan tempat, momentum yang pas. Walaupun kata Pak Sudarman tadi mengisyaratkan kan tidak harus mengubah, tapi kalau ide gagasan dari Bapak sebagai stakeholder di Semada sini sangat kuat untuk mengadakan perubahan tersebut, bukan hal mustahil untuk berubah ke arah yang lebih baik. Coca-Cola saja ya, dari awal sampai sekarang itu logonya berubah dengan visi yang semakin visioner. Kemudian dari program-program dari visi, kemudian di breakdown menjadi misi, kemudian di breakdown lagi menjadi program-program yang nantinya dihasilkan, semoga lebih mengakomodir kebutuhan siswa. Ini harapannya. Ini tadi tidak dimunculkan ya. Jadi harapannya demikian. Jadi kemudian dari beberapa pandangan dan positif yang tidak lengkap tadi ya, ada beberapa bagian dapat saya identifikasikan bahwa dari dua pandangan usul dari Pak Budi dan Pak Somsi tadi dapat diidentifikasi sebagai lebih mengarah ke bagaimana program yang mengarah pada akhlak mulia. Untuk yang lainnya masih belum muncul. Mudah-mudahan ke depan akan lebih dieksplor bagaimana program-program
misi yang lebih mengakomodir kebutuhan siswa. Demikian itu saja untuk diskusi pada hari ini. Ini sudah waktunya saya itu harus ke sesi kelas sekolah lain sebenarnya. Ya, karena sesuatu hal nanti molor waktunya kemudian kendala teknis ya, sampai sekarang masih ada di sini. Ini masih sesi diskusi belum ke bagian awal. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Sumeneb dengan calon guru penggeraknya atas nama Bapak RB Muhammad Hairil Anwar. Dan acara terakhir adalah acara penutup, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan atau dipimpin oleh yang terhormat Bapak Haji Fujianto MPD. Kepada beliau dipersilakan. Amin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا كبيرا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Baik Pak Hairil, tak terasa kita sudah ada di ujung waktu pendampingan, di mana sudah banyak hal-hal positif yang sudah kita gali dari Pak Hairil, atas dan terima kasih sudah berbagi di sini. Namun demikian bisa diungkapkan kembali bagaimana refleksi pendampingan pada saat ini. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas pendampingan individu ini. Dengan adanya pendampingan ini, Bapak sudah mengarahkan bimbingan, kemudian membantu saya mendapatkan ilmu baru bagaimana mengkomunikasikan dan mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan kepada teman-teman tadi, Bapak. Ada seni dalam menyampaikan visi sehingga teman-teman bisa mudah menerima visi prakarsa yang saya ajukan, Bapak. Walaupun memang ada beberapa masukan dari teman-teman tentang harapan-harapan dan mimpi Bapak Ibu tadi tentang murid-murid yang akan diimpikan itu seperti apa, Bapak. Nah, ini yang juga kami akan memformulasikan harapan dan mimpi Bapak Ibu tadi kepada prakarsa perubahan yang sudah saya buat sebelumnya, Bapak. Kemudian tentu tadi juga Bapak Kepala Sekolah sangat apresiatif tentang bahwa diskusi ini, hasil diskusi ini akan menjadi masukan untuk visi sekolah yang akan datang, Bapak. Jadi visi yang kami buat memang sudah selaras dengan visi sekolah, Bapak. Cuma memang ada penguatan tentang prakarsa perubahan yang saya usulkan dengan teman-teman tadi, Bapak. Baik, dari situ terima kasih kembali yang diucapkan Pak Hairil atas refleksinya. Dari refleksi tersebut pasti ada sesuatu yang akan dan perlu diperbaiki untuk pendampingan ke depan. Ada kan? Alhamdulillah Bapak, ya kalau menurut saya karena tadi hujan Bapak, tadi agak molor sedikit, juga teman-teman juga masuknya ke dalam presentasi dan diskusi juga agak molor. Ini juga akhirnya schedule jadwal agak molor sedikit, sehingga ini juga perlu kami menyesuaikan waktu saya melakukan pembelajaran di kelas. Baik Pak Hairil, terima kasih atas atensinya dan apresiasinya.
oh ya, saya ingatkan nanti Pak Hairil bisa mendownload di LMS ya. Iya Pak. Untuk kuesioner umpan balik yang nanti diberikan kepada 5 teman sejabat, 5 siswa, kemudian 1 kepala sekolah ya. Dan Iya. sana nanti Pak Hairil disebarkan dan minta kembali kalau perlu didiskusikan bersama, kemudian diselaraskan dengan direfleksikan dengan pemikiran dan umpan balik dari Pak Hairil yang pernah sudah dibuat. Nah, Iya Pak. kemudian jangan lupa untuk mengisi lembar asesmen mandiri di LMS juga Pak ya. Iya Pak. Nanti jangan lupa buat refleksi secara tertulis ya. Oh, refleksi secara Umpan tertulis. baliknya ya dari responden dan kemudian dari hasil asesmen mandirinya. Oh, berarti digabung Pak. Digabung. Oke. Terima kasih Pak Ya. sudah membersamai kami dalam kegiatan pendampingan ini ya. Ya, terima kasih banyak. Oke. Sampai di sini dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.